Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cepi Bahtiar dengan NIM 2892 Oke, semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mata kuliah pasar uang dan pasar modal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Oke, nah di sini kita akan menjelaskan pada pasar uang ini yang pertama ada pengertian pasar uang, kemudian ciri-ciri pasar uang, fungsi dan tujuan pasar uang, dan instrumen pasar uang. Nah, berikutnya yaitu ada pengertian pasar uang. Nah, di sini pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Kemudian di sini ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, ciri-ciri pasar uang yaitu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dari yang membutuhkan dana. Kemudian yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Nah, di sini ada juga fungsi dan tujuan pasar uang. Nah, yang pertama yaitu ada mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua ada menunjang program pemerataan atau pendapatan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau disebut SBPU. Kemudian dan yang terakhir yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Nah, di sini ada tujuan pasar uang yaitu sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kemudian di sini ada instrumen pasar uang. Nah, instrumen pasar uang ini ada 8. Yang pertama, surat berharga pasar uang yang dimana disebut dengan SBPU. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia atau kita sering disebut dengan SBI. Kemudian ada deposito. Kemudian ada promissory notes. Kemudian ada treasury bills. Kemudian ada banker acceptance. Kemudian ada commercial paper. Dan yang terakhir ada call money. Nah, selanjutnya di sini ada pasar modal. Nah, di pasar modal ini kita akan bahas yaitu pengertian pasar modal, kegiatan pasar modal, pengelolaan pasar modal, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, instrumen pasar modal, dan pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal di sini yaitu berarti memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, di sini ada perusahaan efek.
Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada penjamin emisi efek atau underwriter, kemudian ada perantara pedagang efek, dan yang ketiga ada manajer investasi. Nah, investor ini adalah orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan dalam pembelian saham atau obligasi. Nah, di sini ada juga kegiatan pasar modal. Nah, kegiatan pasar modal ini berarti di sini dari pihak pasar modal ke investor yang memiliki kelebihan dana, kemudian ke efek perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana tambahan. Nah, di sini pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lain. Kemudian di sini ada pengelolaan pasar modal. Nah, yang pertama ini berarti kita harus menjadi nasabah di perusahaan, efek atau broker saham. Kemudian, perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan. Kemudian, investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen untuk pembukaan rekening. Dan, investor dapat melakukan order jual atau beli setelah disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek. Nah, di sini juga ada lembaga penunjang dasar modal, yaitu yang pertama ada kustodian, kemudian ada biro administrasi efek, kemudian ada wali amanat, kemudian ada penjamin emisi atau underwriting, penanggung atau guarantor, kemudian ada pialang atau broker, kemudian pedagang efek atau dealer, kemudian ada perusahaan surat berharga atau securities company, kemudian ada perusahaan surat berharga atau security company. Nah, selanjutnya di sini ada jenis pasar modal. Nah, di sini yang pertama ada pasar perdana, kemudian yang kedua ada pasar sekunder. Nah, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder ini dibagi menjadi 5 dan 4. Nah, pasar perdana yaitu pertama, harga saham tetap. Pasar sekunder yaitu harga berfrekuensi sesuai dengan kekuatan pasar. Kemudian, pasar perdana tidak dikenakan komisi. Kemudian, hanya untuk pembelian saham. Kemudian, pemesanan dilakukan melalui agen penjual dan jangka waktu terbatas. Nah, sedangkan perbedaan pasar sekunder ini harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, kemudian dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. Terus pemesanan dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu tidak terbatas. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau pembahasan pasar uang dan modal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.